إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى الدين. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma khususan ila hadrati jami'il ulama min qatin la kafi min masyariqil ardi ila magharibiha wa yaminiha ila shimaliha barriha wa bahriha. Khususan ila sultan ila sayyidina Syabdul Qadir al-Jilani wa ila sabil qasim jaratan baghdadi wa ila hadrati syabahuddin al-Syabandi ila hadrati sabiya Zaitan Bustami Husan ila hadrati sahimami Rabbani ila hadrati jamil turuq ina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami' walati satif Indonesia wa ila hadrati Sayyidina Syekh Muhammad Khalil bin Abdullah al Mangkalani. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma khususan ila hadratil muhasyamah jahara risalbanani wa isabara maris bin haji mujarrib banani wa ila hadrati raisyi Syekh Madli Beranjabin hadrati rahlim hadratil majlis binati salamah tunjan wa uhran ijalu minal faizin wa ajal minal ilmi wa alil khairi wal barakah fi sa'adi wa sa'ada fi dunya wal akhirah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul Jum'ah. Ini kembali baca sebagian untuk adabnya hari Jumat. Jadi intinya agama Islam kadintok merupakan agama yang membawa akhlak, terutama akhlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi adabu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saw bungkulan kayotos kecuali untuk nyempurnaki akhlak. Berarti istilah ajaran Islam ini kan ki akhlak, termasuk akhlak kita ketika hari Jumat kadintok dikumpulkan disaripatikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, sehingga ketika kita di hari Jumat kita itu bisa langsung mengerjakan tata caranya dengan baik, dengan teratur, tinggal mengerjakan saja, tidak usah mencari referensi-referensi satu persatu. Makanya ketika pada zaman sekarang kulo sareng sampean dihadapkan kepada tantangannya kaum Wahabi yang terkadang mempersoalkan tentang dalil-dalil, mempersoalkan tentang rujukan-rujukan, maka pada dasarnya kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah nekah ampun memiliki rujukan-rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama dalam masalah kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan fatwa. Ulama-ulama Wahabi sendiri tidak punya kapasitas itu, kapasitas dan kapabilitas. Jadi seperti Ibnul Qayyim Al-Jauzi ataupun Bin Bas dan sebagainya, itu adalah ulama kholaf, ulama yang baru keluar dan tidak memiliki sanad keilmuan yang bisa dipercaya. Anapa polana paham Wahabi neka memotong sanad keilmuannya sendiri dengan tidak mengakui para ulama-ulama sebelumnya. Terkadang mereka dengan gampangnya menganggap sesat Imam Ghazali. Padahal kalau kita bicara tentang kapasitas dan kapabilitas, satu-satunya hujatul Islam itu Al-Ghazali memang. Ulama jagoannya Wahabi itu mana yang ada sampai ke level Imam Al-Ghazali itu. Tapi dengan beraninya orang-orang itu kemudian menganggap Imam Ghazali ini sesat. Tapi di satu sisi terkadang mengutip kitabnya Imam Ghazali juga. Mereka tidak konsisten.
Untungnya kita yang Ahlussunnah wal Jamaah neka ngereng Ahlussunnah wal Jamaah kadinto neka sanad ilmunya tersambung sampai dak Gusti Kanjeng Nabi. Dan ulama-ulama terdahulu itu kemudian mengumpulkan dari Al-Quran dan hadis pelolong, kemudian menulis kitab-kitab yang menjelaskan itu. Contohnya Bidayatul Hidayah kadinto. Jadi napa saya toles kadinto berdasar cuma lo sebut lagi malelo lanceng. Dan memang seperti itulah yang dinamakan ahli. Senaus Imam Syafi'i sendiri dalam kitab-kitab fikihnya kadinto banyak mengutip Al-Quran dan hadis juga. Akan tetapi ketika ajaran kadinto diteruskan oleh para penerusnya seperti kitab Fathul Mu'in, kitab Mi'natul Thalibin, dan kitab-kitab yang lain yang meneruskan para ulama-ulama mujtahid, nah beliau-beliau sudah banyak tidak mencantumkan lagi dalil-dalil itu karena sudah ada di kitab induk. Nah itulah yang kemudian dipermasalahkan oleh orang Wahabi, dianggapnya pendapat-pendapat para ulama itu tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Padahal sebenarnya tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pembahasan-pembahasan yang panjang yang jika dijelaskan akan memperpanjang suatu kitab dan menghilangkan kemudahan untuk mempelajarinya. Nah orang-orang Wahabi ini kan memanfaatkan itu. Dan kemudian mereka dengan mudahnya menganggap bahwasanya orang-orang Wahabi itu langsung mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis. Padahal dalil yang diambil oleh mereka itu sejak dulu sudah diketahui oleh ulama-ulama terdahulu, hanya karena konteksnya tidak sesuai maka tidak dijadikan dalil-dalil seperti itu. Mana bitrawaninya salah situnya kitab saya ngambil dari Al-Quran dan hadis neka hanya saja banyak tidak sesuai dengan konteks yang telah dijelaskan oleh para ulama mujtahid. Kadinto kitab Sayyid Sabiq judulnya Fiqhul Islam mana bitakleh. Sampai almarhum Abah Gule teman netenen karena pernah diberi kitab itu langsung ya Abah Gule coret saja. Ini tidak cocok. Kenapa? Karena terlalu memudahkan dalil. Dalilnya kalau sareng langsung ngalak dari Quran bi hadis seperti orang ngacumaten. Mana binang Syafi'i kan minimal Pak Bola. Coba nang kitab Sayyid Sabiq nang cak 11 esa dengan dalil wa taraku ka qaima tepak Kanjeng Nabi salat Jumat dagangan datang kemudian orang-orang sahabatnya kebanyak keluar burung saat Jumat ya ngobangirekan untuk nerima dagangan untuk tak dagang sampai Kanjeng Nabi tinakin hanya 11 orang nang dalam masjid. Coba tapi Kanjeng Nabi tetap salat Jumat dan ya kan langsung mereka mengambil bahwasanya minimal itu cukup 11 orang cukup. Pada ngocak ning 3 orang, polanya ngocak jemaah 2 orang cukup, polanya jamaah. Jumat itu jamaah, yang penting berjamaah. Nah, itulah polemik yang terjadi sekarang. Makanya lebih aman untuk mengambil pendapat para ulama salaf. Bukan salafi. Ulama salafi ini kan yang pengakuannya itu Wahabi sebenarnya. Cuma karena Wahabi sudah jelek namanya karena pemberontakan ke Turki Utsmani, mereka merubah wajah menjadi kata Salafi. Padahal mereka tidak salaf. Nah, manabi kita membaca kitab Imam Ghazali ini kempol lelok mang boleh. Terutama manabi kita membaca kitab Ihya Ulumuddin, ya kan? Maka kita akan mengetahui kedalaman ilmu Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini kegaduhan saja, fannya. Termasuk ilmu doa, ilmu hikmah, al-aufaq. Dan berada boleh kitab senarangan hiasi Al-Quran. Dan nekang, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, gaduhan kitab tafsir Jalalain bisa. Kemudian juga gaduhan kitab Qawaid gak bisa. Dan gaduhan kitab ilmu hikmah, Tibur Rahmah. Nah, Tibur Rahmah. Nika kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti nang dalem guna sampai nerangaki wifik, nerangaki jin, nerangaki apa. Itu ulama-ulama salaf nika cenderung lengkap ilmu. Nah, lain di ulama-ulama semangkin. Ulama semangkin nika banyak yang ahli fikih. Menghukumi tasawuf. Sah. Soalnya orang yang ahli fikih menghukumi tasawuf pada Nabi Musa menghukumi Nabi Khidir nika. Tak bisa. Jadi kan banyak semangkin orang-orang bangal nyalaki sufi nika. Ilmu sufisme ini kayak yang ilmu
orang nyembah berhala dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya lo ketika itu, karena ketika kita memahami Islam, kita perlu tahu bahwasanya Islam neka yang diajarkan secara umum itu adalah syariat. Akan tetapi di balik syariat itu ada ma'rifat hakikat juga yang bisa dicapai dengan torekot. Gitu. Makanya ketika kita menjadi Islam, itu Islam lengkap. Jangan Islam syariat toh. Karena Islam syariat itu cenderung menyalahkan. Dan neka. Jadi ketika kita bicara Islam syariat, kita dihadapkan kepada banyak madhab. Ini kalau tidak dipahami dengan ilmu sufi, yang jadi adalah benturan antar madhab. Padahal kita tahu bahwasanya madhab itu sama-sama punya dalil. Dan Allah Ta'ala juga tidak pernah menunjukkan pada kebenaran mutlak sesuatu. Ya kan? Makanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji, lambat neka banyak sahabat neka kula anu kelu Kanjeng Nabi pada neka if'al wala haraj. Kula dan kelu Kanjeng Nabi pada if'al wala haraj. Jadi biasa perbedaan pendapat neka. Tau kati semangken pokok beda pala kafir, syirik, bid'ah. Itu adalah pemahaman yang dangkal itu. Akibat dangkalnya ilmu muncullah radikalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul Jum'ah kinun mare baca sekejap didi sampai semangken neka pada fastaidah. Jadi neng kita terangakin iklam anal Jum'ah idul mu'minin wa huwa yaumun syarifun khassallahu azza wa jalla bihadal ummah. Jadi hari Jumat itu adalah Idul Mukminin, hari rayanya orang mukmin. Wa huwa yaumun syarifun, itu adalah hari yang mulia khassallahu yang dipilihkan Allah azza wa jalla ala hadil umat kak dinto. Wa fi saatun mubahamah, dalam hari Jumat saatun mubahamatun bade bektoh seloi kauningin lo di pelanggeri, maksudnya kol senapa lo jelasakin. La yuwafiquha abdun muslimun, yang mana tidak mencocoki kepada waktu itu yas'alullah ta'ala, seorang muslim yang minta kepada Allah kecuali dikabulkan. Jadi hari Jumat pada situ ngejam. Selamun orang Islam nyaon ngejam neka pasti ya terima. Keng masalah nak jam neka kalau bangki. Bila-bila nah. Napa tetap napa enten padahal bangki. Dan neka jam 1 jam. Makanya orang ini banyak mengari Jumat neka lakar hataman entah apa-apanya ondal. Tinggi mung terus tepangki selama palekor jam nih ke sampai nyon terus kan tepat ada salah situ. Mungkin apa enten? Mungkin tapi bisa enten nanya on palekor jam. Lo tedung. Nah, kan neka masalah. Tak kok tepak kol 12 malam jam semanti neka. Teting fasta'idlaha min yaumil khamis. Soro siap sedia neka ento. Fasta'idlaha, siap sedialah kamu laha untuk hari Jumat min yaumil khamis, sejak hari Kamis. Jadi sejak hari Kamis kalau bisa sampaikan le soro siap dan neka. Bitan divisiap kalawan amberseni baju, mersein kalampik. Wabika seratit tasbih lan kalawan mabanyak tasbih wal istighfar lan kalawan ngakeken istighfar asyatal khamis dari sorena tina Kamis, dari sorena dari menjelang petang tina Kamis neka lah ngil para sore maksudnya neka tore liap siap. Fa innaha sa'aneka dari Imam Ghazali fa innaha sa'atun nengari Kamis neka bade bekto tuwazi fil fadli, keutamaan neka bisa mendingin dak saatan sejam yaumal Jumat nang tina Jumat. Jadi neka diambil dari hadis-hadis yang mungkin hadisnya kapasitasnya tidak sampai ke sahih, akan tetapi ada banyak juga hadis yang menyatakan dari Kamis itu ada waktu sore itu kan lebih sempit nih kan. Sore itu di hari Kamis itu yang ijabah juga sama seperti waktu di hari Jumat. Wanwi sama yaumil Jumat, niatlah puasa hari Jumat lakin nam al Khamis, tapi bersama hari Kamis awi Sabti atau Sabtu ide kerana ja'a fi ifradiha nahyun, karena kalau puasa hari Jumat tok satu hari itu ada larangan di situ.
larangan makruh. Sampai apa asam? Senin Kemis nika sunat. Senin polana kelahiripun Kanjeng Nabi, Kemis polana setoran amal ben Kanjeng Nabi apa sah nang hari Kemis. Tapi wong sampean lahir hari Jumat. Sampean sunat apa hari Jumat? Cuma cak Jumat itu kudu Jumat Kemis di Jumat atau Jumat di Sabtu. Makro apa semencil nih? Apa asa Selasa to? Mon Selasa apa asa Senin apa asa juga nih kan? Cuma ngapa Senin sarene ke makro? Mong kebiasaan, kecuali nyorotan. Ya mong lekaran di otang katiring bine head pas nyorotan gantung-gantung gengeng. Pola neka otang wajib neka. Malah mau lo apa asa dosa. Tapi masa sunat, terutama masa hari kelahiran. Biasanya aliran apa mana kejawen sedulur papat lima bancer nih. Ampun ngamalakin hari kelahiran. Jadi mau hari kelahiran apa asa? Sunat neka, polan Kanjeng Nabi masih Senin, bolana Kanjeng Nabi lahir hari Senin. Jadi mau sampai lahir hari Sabtu, sunat apa Sabtu? Cuma apa Sabtu tok makro. Pasana kau tu bi Jumat atau bi Ahad, neka. Kau tu yereng ada neka. Kira apa? Tepeng lo apa sah? Kan bagus apa sah? Apa sah 2 hari kan ini kan bagus. Menjadi kebiasaan seumur hidup, terutama neka bisa yang kui untuk atuaki nak foto. Atau aki kelakuan, atau aki bisnis dan lain sebagainya. Pasannya ke paling penting. Olehna ikhlas. Mau ibadah sholat kita dalam manusia. Mau puasa kan nonton. Makan Kanjeng Nabi Allah Taala ada pun hadis qudsi as-saumu li wa ana ajzi bihi. Apa saja untuk engkau ben engkau semeles. Dan nikah. Olehna puasa nikah merupakan ibadah ikhlas. Samar sholat. Kalau bisa bedakan antara dengan puasa bila puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ni sama yaumul jum'ah. Wa fa idza tala 'alaika subuh ketika terbit fajar subuh, fagtasil pas adus sambian mandi. Fa inna ghuslal jum'at wajibun ala kulli muhtalimin tineng adus Jumat kadin to wajib dak sakabeh orang sampun balik ai tegese sabitun muakkad. Tetap ben dikokohkan bene wajib-wajib mulai kelakon haram bunten. Nah neka bahasa wajib neka mana bi nang dalam hadis lo tentu wajib sebagai sesuatu semong tinggalkan kadin tok dosa. Dan neka contohnya ki hadis Kanjeng Nabi kadin tok ghusl yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Ini kan bulugul maram bada katanya neka. Cuma takwilnya karena itu hadis hari Jumat itu melekatnya itu kepada sholat Jumat. Sedangkan sholat Jumat meskipun lo mandi besar neka esa, tapi wajib yang neka maksudnya sangat-sangat dikokohkan. Lain di wudu, mau wudu wajib, mau wudu lo sah aja. Dan neka, karena kita harus ngaji, malah ngerteh, dan apa saya maksud wajibun, malah lo pas kapi wajibun yang wajib dalam hukum punten lo ketika dinto. Makanya dalam masalah sholat jemaah Imam Syafi'i neka menetapkan bahwasanya sholat jemaah neka sunat muakkad. Bener wajib. Padahal nang hadis bada. Kanjeng Nabi neka ada bu bahwasanya engkau reca saking anu teronyok nyoro orang ngimamen pangko ntar dari mana orang-orang sholat jemaah bingko yo berero mana. Taman ada buah dari neka seakan-akan kan wajib. Tapi di hadis-hadis lain banyak juga ternyata Nabi Muhammad kadinto tidak menganggap dosa orang lo jemaah. Dan makanya kita lo oleh kemudian hanya dengan satu hadis menghukumi, tidak bisa. Harus dicari hadis pembanding apakah ada tahsis, apakah ada mutlak muqayyadnya. Gitu. Lo bisa langsung dihukumkan. Lo katireng wabi kalau mana naik pokoknya di hadis itu kulu mudasatin bid'ah kulu bid'atin dolala kulu dolatin finnar pakapi selalu lakukan Kanjeng Nabi naik apa bid'ah saja dan naik aneng masan jawab mongtar ke Jumatan seronai ontah londe dan naik gua Kanjeng Nabi kalau teman naik sepeda motor atau teman naik vario Jumatan Kanjeng Nabi lo teman gue speaker aneng yang kui Kanjeng Nabi lo teman ada uang ngangkui HP.
Aneh semakin yang kui. Nah, neka mangkan yang ada syair tanpa waton lamba kisah. Bit anu tibi lo ngai bit anu horeng teliti terusan. Nah, dan neka. Jadi malah gampang ngajawab dalam setiap persoalan neka tidak dengan gampang kita mengambil rujukan Al-Quran dan hadis. Karena dalam Al-Quran dan hadis neka sangat luas sehingga ada dalil-dalil lain yang mana dalil itu terkadang mengimbangi kepada dalil yang disebutkan itu. Dan neka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunat ki adus hari Jumat sekalaban sunat saya kokoakin. Tsumma tazayyana bisyabil bait pas berhias kalaban kelambi pote. Nika tepak pagi, bener tepak yang siang kalau 11 kadi biasa kalau lebih sampean nika. Kalau lebih sampean muntar ke Jumatan biasa siapa kalau senapa? San giroat biasanya. Mungkin tonton faidatul alaika subuh ketika pagi nika datang langsung sampean soro adus pas ngangkui kelamping berhias kalaban kelampi sepote-pote. Dan nika kelampi sepote nika polen kelampi paling bagus. Fa innaha ahabbu siyabi ilallah. Songkuna kelampi pote ahabbu siyab lebih dicinta-cintana kelampi ilallah taala da Allah taala. Bener manusia. Mudah menosok kan sangkulo asalen mau potato. Oke, orang gula pen kan potato, san bering tarda perguruan tinggi aklam pibade. Potre gula segini lo kenal gak gula? San aklam pibade kok jangan jeleng lo ndak tako. Loh, masa tako? Ngerasa ke di auber dan ya. Polen biasanya potato, mau lebih potato langsung boron dan ya kan. Nah, aklam pibade ini kan lakar paling bagus-bagus aklam pi. Mangken atau orang biasa kelampi pote dan yang mangken orang mati labuna pote. Nah kalau oleh beri labun celang oleh lo apa? Beri labun celang lo apa? Tapi sebagus pote dan orang medeki mau modern orang yang kui labun bahalabun kelampi pelangi boleh no sama LGBT kan dan ya. Memang kan beda LGBT kodenya kan pelangi ini kan berwarna-warni. LGBT ini kan lesbian, gay, biseksual, transgender. Semakin ini tepat dipromosikan orang barat tentang kebebasan ber-LGBT. Jadi orang laki akabin bereng laki, orang bini akabin bereng bini ini kayak bahagia. Sampai negara mau senolak LGBT ini kayak soccer di Inggris, kayak soccer di Amerika. Mencanggulang, aduh aja lebih hewan begitu tahu lah kayak bini. Kira bener kan sobung entok ya sakit pada laki yang sobung. Ini kan manusia andi akal. Jadi le para kiamat ongku. Dan ini kan. Jadi jatuhan keton mengosom perang, menggenakar di antara tanda kiamat mereka banyak pembunuhan. Banyak perang maksudnya. Kasratul harj. Jadi banyak juga pembunuhan terus orang laki, orang bine laka di hewan dan apa dan yang kita imam yang kita prosesi Mas Arif ba dan yang Ahlussunnah wal Jamaah bisa. Nah, mungkin lah kau tu tengah teh, cak sampai kau lebih sampai nanti itu tanda kia kiamat. Lah torot be orang sekila lelak gila, cak ngelatih ini orang gila lelok norok gila. Tore, apa cek apa ada Allah Subhanahu Wa Taala jaga keluarga kita semua, ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan nikah. Agar kau tu siap, soalnya zaman lentok lemolain salbut. Dan kan osom perang Israel Palestina, osom perang Rusia Ukraina, para perang dunia. Mong ramalan nang perang dunia nege kalau telekor Oktober para. Telekor Oktober tangki. Tapi kan ramalan, mong ramalan na robot lo neng berjajah. Dan nega, tapi bisa jadi nega ramalan lagar betul-betul terjadi. Anapa polana? Polana mungkin nega orang-orang yang ngebahasan itunya. Senapa keluarga, petok keluarga neka. Neka berupaya ngorangin senatunya neka terus manusia terus bakari separuh. Karena teorinya manusia neka yang ke virus dak bumi ngerosak. Kalaban badan manusia bumi neka rosak. Kalaban polusi, kalaban teknologi, kalaban rosak dan neka. Sehingga akhirnya hutan ditebang neka setelah sampai akhirnya tandus pemanasan global. Air laut ongke 5 cm tiap tahun. Yang kalau lama-lama nanti negara-negara banyak yang tenggelam dan kan.
Kemudian diputuskan bahwasanya nekang akibat kenapa? Karena populasi manusia semakin banyak. Manusia semakin banyak sampai 7 miliar pon. Sehingga membutuhkan sumber daya yang banyak, pemanasan global. Jadi mau terus dunia neka bumi selamat. Teori mereka neka populasi dunia itu standarnya maksimal itu 4 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Lah terus orang manusia ini dan apa caranya? Akhirnya cipta akhirnya ke COVID gagal, banyak selamat. Oke cipta lagi boleh mungkin Indonesia serang renge, renge wal bacia saya kone. Sebisa menurut petotra Bill Gates ngebai seru mesin to kaki renge nega mau akabin bi renge lain nega bisa lo ngibu penyakit demam berdarah. Nega pengakuan mereka. Tapi saya rasa ini ngajak rengek neka masan ngekek ke manusia berada penyakit lain sama so. Mungkin neka sebar Jawa Tengah, Bali, gimana neka? Ya tinggal tunggu masa nah. Senapa bulan kan neka? Kita bisa berada pandemi boleh ke di lamba bisa. Semerenges takong korban raja. Jadi kartu cuna matain manusia separuh na bumi neka. Terus saya pekare. Saya pekare ki mereka saya dukung ndak mereka ada nih. Jangan Indonesia baca dari Israel sampai boikot sampai ada. Kita beri ada Indonesia. Mangkan kau tuh tengah teh karenge kebudina. Mau senarang, tapi gue udah ngate cak beda pangeran Indonesia aja ke Gusti Allah Taala. Makai beri cara kadiji ya Indonesia sulit ditundukkan. Polan banyak wali di Indonesia, banyak kekasih Gusti Allah Taala. COVID bentak do di Indonesia. Lo bisa terlalu banyak korban mereka. Sebanyak lo selamat malah masuk rumah sakit COVID. Selok masuk rumah sakit banyak selamat malah COVID mereka. Lo latih tak kadi mereka dan mereka. Mungkin Allah Ta'ala neka pareng kita manusia ke badan kita neka menakjubkan, ajaib, dan neka kita mengeksplorasi badan manusia tibi, seumur hidup lo bisa, karena keajaibannya. Cuma kita terkadang tidak menyadari neka, tidak menyadari. Contoh, mau lo percaya sampean mau loka, neka darah maman keluar, tapi masa nabi tambu darah neka beku tibi. Badannya punya kecerdasan dan neka punya kecerdasan badan manusia maksud boleh otak ke manusia neka seumur hidup manusianya bisa memakai 10% lo depa bahkan 1%. Memberi manusia bisa ngodiaki otak sampai 15% sakte. Jadi orang-orang yang sakte sedang kadang bisa mailang bisa neka pola otaknya bisa dikembangkan 15%, 13% atau 5%. 10% kalau cewek jago nah. Jadi selama ini kita nih orang manusia nih memakai otaknya sedikit, mulai dari odi sampai mati ini kedidik, dan ini kan menakjubkan. Makanya ketika dihadapkan penyakit dan apa, mungkin manusia ini kan lo yang terlalu takut. Sepenting kita dekat ke pangeran, malah kemampuan otak semakin berkembang, terus berfungsi sambung menyambung kepada Allah. Sehingga kita itu bisa dapat semacam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ahli wirid nih kalau cepat ngeloleh, karena fungsi otaknya itu difungsikan terus. Orang yang ahli wirid nih kalau cepat ngeloleh. Orang yang ahli rokok boleh kalau cepat ngeloleh. Orang yang ahli rokok. Loh, kenapa hubungan rokok? Biar penelitian ahli kan mengatakan bahwasanya nikotin itu bisa mengikat sel otak agar tidak cepat rusak. Makanya ulama-ulama kona neka banyak rokok. Bahkan sebagian ulama ngabai rokok tadi tupa. Mengatua kau tuh rokok. Dan neka. Mungkin membuat ulama ngaramaki rokok kurang piknik neka. Kurang piknik. Enten nongkon. Jadi kini kalau maca dengan das atlatif biasanya ngaramaki rokok. Bagaimana kurang alim je ngaramaki rokok. Rokok membuat ustad atau kiai ngaramaki rokok kurang alim neka. Bini kurang ajar nonton, kurang alim. Kenapa pola nah? Pola alasan ngaramaki rokok ini kenapa? Coba tanya ki. Berbahaya. Oh,
Mau berbahaya ke mau berbahaya timbang mie goreng. Masa orang ngarokok langsung mati? Lain bi ganja, mau ganja langsung mentem. Mau sabu-sabu langsung mentem. Mau ngerokok cale rokok kati gibru gula rokok kinten lo mati, lo mentem lo dan apa. Terus haraman enggak imah. Oh ini berpotensi menimbulkan penyakit. Mungkin yang berpotensi menimbulkan penyakit, mie goreng lebih berbahaya karena ada natrium benzoat di situ. Natrium benzoat yang kalau dikonsumsi dalam batas melebihi batas bisa menimbulkan penyakit ginjal dan penyakit degeneratif seperti kencing manis. Lebaca nang mie goreng nang budi tak ada natrium. Ini pengawet. Pada bisa saya sabar ke mayit kisah. Dan kan, makanya mie goreng pakai sabar 2 tahun lo baru. Maksudnya sabar lo ikelan kan lo baru. Nah, ini bahaya. Lebih bahaya dari rokok. Apa rokok haram makin mie goreng melo maker wakil lekak. Coba. Padahal rokok masane kakak sep-sep keluar boleh. Mau mie goreng kan langsung kakan masuk. Ini potensi bisa menimbulkan kematian. Jangan naik sepeda motor. Lebih banyak orang mati kecelakaan daripada mati karena rokok. Coba. Enten geng coba. Saya ajak berpikir mereka itu bahayanya dari mana. Mereka katakan bahaya. Ada cerita orang mulai umur 10 tahun rokokan sampai umur 90 tahun sehat. Dokternya setelah rokok mati kade. Kecuali kalau memang itu menimbulkan bahaya tertentu pada orang-orang yang punya penyakit tertentu. Baru haram. Aing bayin mau tepa ada orang selokah bisa membuat infeksi. Aing. Paham gitu? Nah, makanya kita harus bijak dalam menilai sesuatu. Manfaatnya rokok deka bisa menjaga kepikungan. Dan waktu Covid, penelitian menunjukkan bahwasanya perokok itu hanya 10% perokok yang kena Covid. Jadi korban yang banyak itu rata-rata bukan perokok. Dan neka. Kenapa? Kalau masan orang neka rokok, anang dalam paru-paru neka bernikotin, masan Covid masuk, langsung ikrepung nikotin, lo cekar. Kepung. Saja rokok itu kepung mak, lekan mati, ngarake tabu ngara Covid. San masuk ke dalam perokok. Neka terbukti. Tepak Covid neka kalau sekeluarga kan setretan sakit kape. Berasa nangkin oksigen. Kule kenengki ya, elatini korokan bikulan nang luar. Alhamdulillah paling sehat malah setretan. Mong selain tele etedungaki, kule lo etedungaki. Makun aja lah. Walaupun nyabu agak sakit, tapi saya ngarokok. Ngomong legrese sakit, rokok kule. Tapi benar berarti kule menentang dokter sengocak bahwasanya ini. Oke lah silakan dokter berteori. Dokter itu berteori silakan. Akan tetapi fakta jangan dipungkiri dan fakta jangan dipungkiri dan kalau lo masalah kan pada BKB ini kan KB sampai bodoreng ngocak tepat mempelopori KB banyak anak banyak rezeki itu bohong lo hadis itu lo hadis banyak anak banyak rezeki anak apa polan banyak sekutu pakan kan sedangkan manusia sejak dari dalam tabu tentu akhir rezeki nah tapi mong sampean banyak anak banyak rezeki masuk akal mong kagula anak apa baji ki dalam tabu niki tentu akhir rezeki nah tapi mong sampean andi anak 10 berarti andi orang sebi pangeran tentu akhir rezekinya 10 dan mangkan cek otak andi anak banyak cuma ada orang yang ahli KB wah karena itu programnya propagandanya. Jadi kan orang lembah dia anak 10, anang teti mahasiswa teti pengusaha kapi. Orang semakin ada natung kadang lo teti. Coba. Oke, lah makanya kita ini ketua balik dari Gusti Allah Taala. Belum tentu ilmu modern lebih baik daripada ilmu yang salaf dan ini kan. Oke, ini penting. Makanya ketika mulai dewasa nih, kita akan berpikir nih, lamba sekolah dijajali teori. Orang itu harus punya ijazah biar kalau kerja gini. Orang itu semakin gue mata kapi ke gue nih. Anak apa memang mata kapi? Banyak orang lambat atau pas sekolah pintar, masan mangkel lo tadi apa? Justru sepudus tadi orang. Segendeng nih tadi orang yang mau jaki orang yang betul-betul nih. Akhirnya apa? Keberuntungan itu faktor yang pertama. Dan keberuntungan itu di mana? Di Allah.
Hanya Allah yang memberikan keberuntungan itu. Mangkan kimong sampean lakar alako terus ogia. Pertama dua geluh. Nah dua ke pangeran pahalako. Jak langsung alako. Mong langsung alako sampean beri sesuai kalaban lakona. Timong lakona sampean pantes beri 10.000 sehari yang 10.000 lo lebih. Tapi dua geluh bonusnya sebanyak. Dan kan bonusnya sebanyak apa? Eko cak barokah. Dan tan sering terjadi maki orang kain to ki kene sekancan kabeh masana lajar sesitung mangkat kada tung lodik mangkat. Loh, di mana perbedaannya? Keberuntungan. Lo pada. Saya orang selotro itu tiring soki. Tapi kenapa semua orang soki? Saya resen tentuakin soki bila soki pangeran. Timon sampean terus tentuakin Nabi Allah Taala sebagai orang yang sesoki, nyon ke pangeran jak ke lain. Cak pangeran ndak lako. Angke ngampian nyare lako banyak compo lako. Buta burba. Nungkeng lako. Tapi bener lako sama soki. Serah Allah Taala sama soki. Padahal tauhid boleh kikene kan tauhid tidak nikah. Tapi ketika kita dewasa dijejali teori barat. Teori barat mereka selalu mengagung-agungkan logika. Dengan begitu memotong kemampuan manusia untuk berajaib. Untuk melakukan sesuatu yang menakjubkan. Kenapa? Ketika pola pikir manusia membentuk satu keyakinan, keyakinan itulah yang akan berlaku kepada dia. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi. Jadi mong sampean ngrasa, engkau mong lo ala, ko lo ngakan engkau. Engkau mau lo asa sekolah, lo bisa jadi bupati atau pejabat, lo bisa engkau. Tapi ketika manusia neka keajaiban pola pikirnya itu membentuk pola pikir yang lebih religius, maka kemampuan untuk melakukan keajaiban ini muncul dari manusia neka. Jadi perang mungkin Palestina Israel neka. Coba muncang akal. Jalan tengi musuhan geng tembak biasa ki. Tapi buktinya Israel sampai mungkin kilo bisa mentalu Palestina. Gaza. Soalnya neng Gaza neng banyak terjadi keajaiban kan. Bodoh sepatan tak pelor kareneng dupolo tembak kita tidak sekat biki. Nah, dari keiman itu muncul dari keyakinan hati para pejuang itu. Mbah-mbah kita dulu waktu berperang dengan Belanda pada bineka. Dari keyakinan itu muncul. Akhirnya makin ngangku tembak Belanda. Lo bisa merebut Indonesia kembali ketika sudah merdeka di 10 November itu. Karena keyakinan muncul itu. Dan nih manusia neka pripadan di kemampuan itu. Cuma esetir nih kan makanya orang barat nih kok bertubi-tubi mengajarkan agar logikanya yang main sehingga kemampuan kesaktian manusia itu dibatasi. Dan nih kan mong bamba kita sunan-sunan neka bisa ngeper mau jalanan lo di pesawat langsung loncat ke Mekah. Coba orang semangkin gimana badas bisa katanya. Kenapa? Karena pola pikirnya itu sudah dibentuk di kerangkeng kemampuan itu. Makanya aku ngajak dah sampean terutama Iksan di Resbaja. Tore kembali kepada fitrah. Kita itu punya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa, maha sakti, pokoknya maha segalanya. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, ingatlah, minta kepada Allah dulu, baru kita berusaha. Dan kan, mungkin lo bisa, kayak kurang mentana, kurang banyak. Tapi mau baca biasan mak polotung, baca belum polo dua, ya sini kamu baru. Mau lo bisa, baca, makai 10 kali lipat baca. Deki din budi nah, biar Allah Ta'ala buka. Lamong lekadongnya buka kemudian gampang. Dan nih kan, makanya nomor tung nih kak Gusti Allah Taala kalau lah makan kitab kadi nih Bidayatul Hidayah ini penting. Sampai mau ngajumatan tore adus keluin sampai mau nganu tore akalam tipote mulai dari nikah. Malai Allah Taala nikah seneng. Nah deki sampai nyon gampang nikah. Sekarang tak bisa sampai yakin walaupun keterangan depak keman sejelas penting yang perlu untuk sampai akhir nikah adalah tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah karena Allah Ta'ala nikah maha kuasa dan bisa melakukan apa saja sehingga tidak ada yang mustahil. Maka barang nikah menurut sampean melarat
Tapi memang Allah Ta'ala berkehendak sobung semelarat. Sekarang tak bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birrida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.